Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله جل جلاله في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, fasilitas yang masih Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Di antara nikmat yang harus juga kita syukuri adalah nikmat keamanan dan nikmat rasa aman. Di antara ketidakjelasan dunia hari ini, perang yang berkecamuk, tentu kita patut dan harus bersyukur sampai dengan hari ini kita masih bisa sholat Jumat dengan tenang, kita masih bisa beribadah dengan tenang, kita masih bisa bekerja dengan tenang, dengan penuh rasa aman, kita masih bisa berkumpul dengan anak cucu, keluarga dengan tenang dan rasa aman. Di beberapa tempat yang kita lihat hari ini, rasa aman itu hilang. Nikmat ini jamaah sekalian, nikmat rasa aman ini harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi biar bagaimana kita mau rajin beribadah, mau menegakkan syariat Allah, tapi jika sudah tidak aman kondisi di sekeliling kita, niscaya nikmat beribadah dengan tenang itu baru kita akan rasakan. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu akhir-akhir ini kita melihat di media sosial beberapa negara yang sedang melakukan perang yang tidak diduga, kadang tidak diprediksi. Dunia itu begitu cepat berubah hari ini. Ada satu ibadah jamaah sekalian, ibadah yang sangat agung, yang sangat baik untuk kita perhatikan di akhir zaman seperti ini. Ibadah itu bernama tawakal. Dalam bahasa sehari-hari kita biasa mengatakan tawakal atau menerjemahkan tawakal itu dengan artian pasrah kepada Allah. Mari kita lihat definisi tawakal yang diutarakan oleh Imam As-Sa'di. Dalam tafsir beliau mengatakan haqiqatut tawakkul, yang dinamakan atau hakikat dari tawakal itu adalah ayya'lamal 'abdu annal amra kullahu lillah. Tawakal itu, kata Imam Nasiruddin As-Sa'di, adalah kondisi hati seorang hamba yang paham dan yakin seyakin-yakinnya bahwa seluruh urusan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini ibadah hati. Ya. Lalu beliau melanjutkan, wa annahu ma syaa yakunu wa ma lam yasha lam yakun.
Seorang hamba yang bertawakal itu adalah hamba yang yakin seyakin-yakinnya bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi, pasti terjadi. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah terjadi, maka dia tidak akan terjadi. Jika berkumpul seluruh jin dan manusia di atas permukaan bumi ini untuk memberikan manfaat kepada kita, tapi jika itu belum dikehendaki oleh Allah, maka tidak akan terjadi. Begitu pula sebaliknya, jemaah sekalian. Harus diyakini, seorang hamba yang bertawakal itu yakin bahwa tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat yang bisa menimpa dirinya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Meskipun berkumpul seluruh jin, seluruh manusia, seluruh makhluk Allah untuk mencelakai kita, tapi kalau itu bukan atas izin Allah, tidak akan terjadi itu. Imam As-Sa'di menutup definisinya dengan mengatakan, wa ya'lamul 'abdu annahu 'ala kulli syai'in qadir. Orang yang bertawakal itu yakin betul bahwa segala sesuatu di atas permukaan bumi ini di bawah kendali Allah, dan Allah adalah satu-satunya zat yang mampu melakukan segala-galanya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di dunia yang modern ini, kadang tawakal kepada Allah itu hilang. Gampang sekali orang menggantungkan urusannya, harapannya kepada orang lain, kepada makhluk lain. AI misalkan hari ini, ya, gampang sekali kita bertanya di HP kita ini, semua diberikan kepada kita, seolah-olah segala sesuatu hari ini dibuat instan. Kadang dalam beberapa sendi-sendi kehidupan kita lupa menyandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang menggantungkan urusannya, meletakkan urusannya kepada makhluk Allah yang lain, yang akhirnya ketika harapan itu tidak bisa terpenuhi atau tidak terwujud, yang terjadi adalah kekecewaan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada dua manusia yang mendapat gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Satu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapat gelar kekasihnya Allah. Kenapa jemaah sekalian? Di antara sebabnya karena Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang sangat tinggi sekali tawakalnya kepada Allah. Tinggi sekali. Mari kita lihat. Kita sudah sering dengar kisahnya Nabi Ibrahim. Ketika masih muda, beliau berhadapan dengan seorang raja yang sangat zalim, Raja Namrud. Kita hafal kisahnya. Sampai pada akhirnya ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung sesembahan mereka itu, akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Tahukah kita jamaah sekalian, saking murkanya Raja Namrud itu memerintahkan lebih dari 100 prajuritnya untuk mengumpulkan kayu bakar lebih dari sebulan lamanya. Belum pernah ada api yang lebih besar dari apinya Nabi Ibrahim di saat itu, melebihi api yang dibuat oleh Raja Namrud untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Tahukah kita bagaimana caranya Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api yang menyala-nyala itu? Dalam riwayat jamaah sekalian disebutkan, saking besarnya api itu tidak bisa orang mendekat. Bagaimana Pak Ustaz? Bagaimana Nabi Ibrahim dikasih masuk? Nabi Ibrahim itu diikat, dipakaikan pelontar jamaah sekalian, diikat baru dilontar dari jarak yang jauh untuk masuk ke dalam kobaran api itu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diikat, dilontarkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala itu, sudah dilempar, datang Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang, utusannya Allah. Jibril datang menawarkan bantuan. Ya. Menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, butuhkah engkau dengan bantuanku? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Amma bika ya Jibril fala, wa amma billahi fana'am. Jibril, kalau bantuanmu saya tidak butuh. Tapi kalau bantuannya Allah Subhanahu wa taala, saya sangat butuh ini. Subhanallah. Jibril, komandannya malaikat,
malaikat yang paling kuat, malaikat yang paling besar, malaikat yang paling pintar. Komandannya malaikat datang menawarkan bantuan kepada Ibrahim, tapi lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehebat-hebatnya Jibril, Nabi Ibrahim tahu bahwa dia adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menolongnya saat itu bukan Jibril tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penolong dalam urusanku. Pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang diabadikan di dalam Al-Quran, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Di puncak tawakalnya Nabi Ibrahim, Allah berfirman, wahai api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi dinginlah engkau wahai api dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tawakalnya Nabi Ibrahim luar biasa. Bahkan Jibril yang datang menawarkan bantuan tidak bergeser hatinya, tidak bergeser keimanan dan keyakinannya bahwa satu-satunya zat yang bisa menolong kita itu Allah. Satu-satunya yang bisa memberikan bahaya dan manfaat kepada kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari kita latih hati kita, ya, di akhir zaman ini, di tengah hiruk pikuknya dunia yang begitu cepat berubah ini, di tengah perang global yang luar biasa ini, kita harus ingat satu hal, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak lepas dari kontrol dan settingan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar rumah bertawakal. Nabi mengajarkan kita doa, keluar rumah bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kita keluar dari rumah menyerahkan apapun nanti yang terjadi di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan banyak zikir pagi petang, doa oleh Rasulullah, yang kesemuanya itu untuk melatih hati kita untuk menggantungkan apapun urusan kita, sekecil apapun urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para sahabat Nabi putus sendalnya, putus tali sendalnya, dia kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seremeh-temeh itu. Bahkan tali sendal yang putus pun dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya ketika meninggal dunia, bukan hanya ketika mendapat musibah, tapi tali sendal yang putus dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tutup khutbah Jumat kita pada hari ini dengan satu firman Allah yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ini kalimat kunci, ayat suci yang mulia. Allah menjanjikan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapapun, man itu berarti umum. Siapapun, mau laki-laki mau perempuan, mau pejabat atau rakyat, mau kulit hitam atau kulit putih, kalau dia mau bertawakal kepada Allah, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, urusan dunianya, urusan akhiratnya, pekerjaannya, keluarganya, anak cucunya, dia serahkan semua kepada Allah. Allah berjanji, fahuwa hasbuh. Allah akan cukupkan seluruh urusannya. Allah akan hadir dalam setiap urusannya. Allah akan hadir dalam setiap masalahnya. Allah akan tolong dia dalam pekerjaannya. Allah akan bimbing anak cucunya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatu rabbi wa taslimatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat lain Allah memerintahkan dan mengingatkan kita bahwa di antara ciri hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang banyak bertawakal kepada Allah.
Dalam ayat lain Allah berfirman, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat cinta kepada hamba yang dikit-dikit diserahkan urusannya kepada Allah. Keluar rumah ingat Allah, masuk rumah ingat Allah, mau makan ingat Allah, mau belajar ingat Allah, melepas anak-anak ke sekolah ingat Allah, bekerja ingat Allah, ada nikmat alhamdulillah, ada musibah innalillah, dan seterusnya. Allah cinta kepada hamba-hamba yang seperti ini, yang selalu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Mari kita latih hati kita jamaah sekalian untuk apapun nikmat kita ingat Allah, dapat musibah kecil maupun besar, kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tenang hidup tak. Tenang kita bekerja, tenang kita menghadapi hiruk pikuk dunia jika kita mau menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh niat-niat baik kita dimudahkan oleh Allah, seluruh kesalahan-kesalahan kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.